Ya, kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Mbak Lana Sulistianingsih. Mbak Lana, ini kita bicarakan soal kedepannya sekarang untuk semester 2. Apa yang langkah strategis kemudian yang harus dilakukan pemerintah agar 5,2% itu tercapai? Memang cukup berat ya, karena pasca Lebaran biasanya tadi konsumsi rumah tangga menurun. Ya, karena udah habis-habisan barang ya buat mudik ya. Jadi saatnya memang pemerintah memang nggak ada lagi cara untuk selain memaksimalkan anggarannya. Nah itu tadi terkendala dengan APBNP yang mungkin waktunya sudah sangat mepet. Tetapi saya kira mudah-mudahan tax amnesty itu bisa menjadi harapan yang bisa terrealisasi sesuai harapannya pemerintah. Tapi kalau itu kemudian juga tidak tercapai hasilnya, ya kita harus berani mengambil posisi untuk memangkas anggaran lagi, dan itu implikasinya tentu pertumbuhan ekonomi nggak akan bisa mencapai 5,1 atau 5,2. Oke, bukan dari hutang menambalnya? Saya kira hutang bisa, tetapi itu harus disetujui kan oleh DPR. Barangkali nanti bisa sebetulnya juga dilakukan lewat misalkan multilateral dengan Bank Dunia atau dengan Bank Asian Development Bank. Itu mereka juga sudah tawarkan utang tersebut. Jadi itu bisa sebetulnya dipakai. Cuman pemerintah mau nggak menambah utang? Sebetulnya ruang untuk menambah utang masih ada, karena utang pemerintah terhadap PDB total dari luar negeri dan dalam negeri itu masih sekitar 27%, dan masih ada ruang sekitar 6%. Tetapi kalau itu dimanfaatkan di tahun ini, tentu pemerintah nggak punya ruang lebih besar di tahun-tahun yang akan datang gitu. Iya, mungkin itu step terakhir lah yang barangkali itu senjata yang paling akhir. Anda sendiri menilai targetnya 165T dari tax amnesty untuk APBN? Untuk tahun ini mungkin memang agak berat ya. Saya kira juga. kalau tahun 2017 nanti akan lebih baik, karena kan itu harus dipersiapkan juga mengenai administrasi perpajakannya, database-nya, yang lain-lain, dan juga kalau misalnya saya membawa uang masuk terus saya klaim, saya declare, saya menyatakan bahwa saya punya uang sekian. Nah, seberapa cepat saya bisa mendapatkan keputusan dari Dirjen Pajak bahwa saya clear and clean? Karena setelah prosesnya itu sendiri, karena kalau saya nggak bisa dapat clear and clean, artinya bahwa saya tax amnestinya disetujui, saya belum bisa pakai ini uang ini. Mau beli apa, properti, mau beli aset-aset yang lain di Indonesia masih sulit. Nah, jadi ini juga harus dipersiapkan. Saya kira mungkin Direktorat Jenderal Pajak sudah menyiapkan ya. Nah, ini cuman kita butuh keterangan dari Dirjen Pajak. Berapa lama sih untuk bisa mendapatkan klarifikasi bahwa tax amnesty kita diterima? Jadi tergantung itu juga. Itu juga, karena nanti itu membantu confidence bagi peserta tax amnesty tersebut. Dan juga perlu dilakukan begini, Mas. Ada mungkin dicari orang-orang yang cukup strategis yang bisa membawa orang lain masuk. Karena kalau kita tahu nih, Mas Dodi ada mau tax amnesty, saya percaya dengan Mas Dodi, Mas Dodi bawa masuk, saya akan ikut masuk. Nah, ini perlu dicari beberapa orang yang bisa berantai seperti itu. Iya, betul, yang bisa jadi gerbong gitu ya untuk membawa dana tersebut masuk ke Indonesia. Karena ketika ada satu orang yang dipercaya sudah masuk, dan kemudian secara legalisasi juga, administrasi juga cepat. Nah, ini akan jadi cerita yang sambung menyambung, cerita positif untuk teman-teman yang lain. Orang lain jadi tertarik untuk melakukan hal yang sama. Nah, itu mudah-mudahan bisa mengejar lah. Karena kalau ini nggak tercapai, ini memang kita ada resiko di sisi penerimaan, di satu sisi yang turun, ada penurunan 6% ya untuk sampai bulan Juni. Shortfall-nya dibandingkan dengan pengeluaran yang harus dikejar tadi. Nah, ini memang ada resiko antara cash flow dari penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Iya, memang tadi bicara soal pajak, memang ya kita juga punya datanya tadi ya, bahwa sampai 9 Juni ini data dari Dirjen Pajak, penerimaan pajaknya turun 6%. Apa kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, memang dalam kondisi saat ini ekonomi melambat, kalau mengandalkan seperti PPN gitu ya, terus PPh migas juga harga komoditas juga lagi masih belum bagus lah ya, walaupun ada perbaikan beberapa waktu ini. Ini memang belum bisa diharapkan, Mas. Jadi memang harapan paling besar dari tax amnesty tersebut. Ya, saya juga baru dapat informasi katanya penerimaan cukai juga turun. Cukai juga turun karena impornya juga mungkin masih melambat ya. Nah, tapi Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro itu optimistis bahwa anggaran investasi pemerintah itu akan naik 6% angkanya begitu. Padahal kalau kita lihat anggaran belanja kementerian dan lembaga justru dipangkas begitu. Iya, betul. Mungkin itu terkait dengan belanja modal ya. Nah, masalahnya belanja modal ini pada proyek-proyek apa yang sudah siap, yang tinggal jalan. Kita ketahui belum banyak proyek-proyek yang apa namanya, yang baru ya, yang artinya bisa
mempercepat belanja modal tersebut gitu. Oke, kemudian apa kemudian yang harus diwaspadai oleh pemerintah di semester 2, terutama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi global? Iya, ini kita perlu pertimbangkan juga misalkan dampak dari hasil pemilu di Amerika. Oke, pemilu. Nanti yang bulan November tahun 2016 ya, apakah presiden yang baru ini nanti... Seperti apa pertimbangannya? Ya, karena kan kita ketahui ini ada 2 calon ya saat ini yang cukup mencuat ya, walaupun kita belum tahu ini hasilnya nanti bagaimana karena baru November nanti kan. Nah, untuk sementara kalau kita lihat sejarah di pemilu Amerika, biasanya 2 kali pemerintahan Demokrat kemudian berganti dengan pemerintahan Republikan. Nah, ini Republik ini kan calonnya yang sangat kuat saat ini adalah Donald Trump. Nah, kalau misalnya nanti indikasi Donald Trump itu makin kuat gitu ya, terkait dengan polling, terkait dengan perdebatan yang ada di sana, dan kemudian Amerika menang, Donald Trump ini memenangkan pemilu di Amerika, ini perlu dipertimbangkan ini konteks dari kebijakan-kebijakan Donald Trump yang akan diambil terhadap ekonomi regional dan khususnya Indonesia. Itu Amerika. Bagaimana dengan negara-negara lain? Mungkin Tiongkok pertumbuhannya kan... Ya, memang Cina juga masih melambat ya. Tiongkok masih punya ada potensi dia masih akan terus menuju ekonomi yang relatif agak melambat sampai mungkin 6,5%. Dan kita juga jangan berharap banyak lagi dari Tiongkok ini karena mereka sudah melakukan perubahan dari sektor yang berbasis manufaktur ke sektor yang berbasis jasa lebih besar lagi, sehingga permintaan komoditas mereka mungkin nggak sebaik waktu yang lalu. Nah, ini juga kita mesti mengantisipasi bahwa harga komoditas nggak lagi sebaik yang dulu. Nah, ini kan karena komoditas ini masih merupakan sektor yang masih sangat berperan penting, terutama di luar Jawa. Nah, kalau kita ekonominya hanya dibantu oleh Jawa, yang banyak di manufaktur dan tidak terlalu terpengaruh dengan harga komoditas, sulit Mas rasanya menembus 5,5. Kecuali Jawa juga, luar Jawa juga ikut tumbuh gitu. Berperan ya. Iya. Nah, padahal sangat tergantung betul dengan harga komoditas. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk menutup dialog kita kali ini, bicara soal semester 2 nanti begitu. Anda tadi sudah sempat bilang bahwa biasanya setelah puasa, setelah Ramadan, kemudian daya beli masyarakat akan turun begitu. Apa kemudian insentif yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong atau paling tidak menjaga jangan terlalu turun lah di semester 2 nanti? Ya, ada satu kebijakan yang saya pikir perlu dipertimbangkan untuk ditunda ya, untuk tidak dilakukan di saat ini atau di tahun 2016, perlu ditunda di tahun yang akan datang, yaitu wajib lapor dari kartu kredit. Ya, jadi kalau saya konsumen, saya mau belanja, biasanya kan diinsentif dengan misalkan cicilan 0%. Nah, nanti kalau misalnya ada satu hambatan ketika saya harus transaksi kemudian bisa menjadi objek yang bisa dianalisis oleh pajak, saya jadi ragu, apalagi nggak perlu gitu loh. Jadi takut ya, Bu? Iya, betul, apalagi dengan momen setelah Lebaran, buat apa saya belanja untuk belanja yang sifatnya misalnya barang tahan lama, elektronik. Nah, itu yang saya khawatirkan akan ada kelesuan karena kebijakan ini. Nah, kebijakan ini mungkin ada baiknya dipertimbangkan kembali, mungkin perlu ditunda karena waktunya saja yang tidak tepat. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Mbak Lana telah bersama kami di Money Report. Terima kasih. Dan pemirsa, Money Report akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Setelah news update berikut ini, tetaplah bersama kami.